kita dalam LPMI 199. Terima kasih atas kita punya lagu puji-pujian. Untuk lagu pembuka saya jemput MIT Grace untuk lagu pembuka dan juga doa pembuka. Oke, pada saat ini mari kita semua berdiri dan menyanyikan lagu pembuka kita, yaitu lagu tema VO1. Sebar kebenaran menjelang akhir zaman.
Mari kita semua tutup mata dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberi kami peluang untuk berkumpul bersama-sama untuk mendengar firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati setiap satu kami yang berada di dalam Ka'bah-Mu, agar apa yang kami akan dengar sebentar nanti dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Begitu juga untuk pembicara kami sebentar nanti. Biarlah Engkau memberkati setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama anak Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Pada saat ini saya menjemput pembicara kita, MIT Oner. Oke, selamat malam kepada kita semua dan salam suara belia. Oke, jadi puji Tuhan hari ini ramai kita dalam gereja ini dari hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Jadi saya akan teruskan dengan pelajaran kita, perkongsian kita pada hari ini yang hari ketiga. Jadi tajuk yang saya sudah diberi untuk berkongsi pada malam ini adalah mengenai lonjakan kuasa. Adapun dalam bahasa Inggris dipanggil sebagai power surge. Oke, lonjakan kuasa ni dia macam apa dia bilang tu macam kejutan. Kejutan dia bagi kuasa. Lonjakan kuasa. Jadi apa ni maksud dia lonjakan kuasa ni? Jadi mari kita mendengar apa yang perkongsian kita saya pada malam ini lah. Jadi untuk ayat kunci kita pada malam ini terdapat dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2. Jadi sini dia mengatakan bahwa maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutuskan mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Oke, inilah ayat kunci kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mula, saya suka untuk membawa kita dalam doa. Mari kita semua duduk kepala. Tuhan, Bapa kami yang datang dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Kau telah menyertai kami semenjak kami datang ke gereja ini ya Bapa untuk mendengar program Voice of Youth pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu malam ini ya Bapa. Jamalah kami agar kami dapat memahami setiap apa yang kami pelajari pada malam ini Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik ya Bapa, dan setiap orang yang ada di dalam gereja ini dapat memahaminya dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, isi doa kami semua serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oke. Jadi sepanjang kita punya pelajaran dari hari pertama, hari kedua, hari pertama sudah dikatakan mengenai kerajaan Allah. Jadi apa yang kita pelajari dalam kerajaan Allah ini termasuk dia punya maksud, dia punya prinsip dan juga gaya hidup untuk dan penggenapannya tidak lama lagi. Jadi pada hari pertama dalam pelajaran kita sudah mempelajari bahwa kerajaan Allah ini adalah yang pertama di mana Tuhan memulakan pelayanannya di bumi ini. Jadi yang untuk pelajaran yang kemarin kita pelajari, kerajaan Allah ini adalah sebab utama kenapa Tuhan diutus dan dihantar ke bumi. Jadi pada hari ini kita pelajari mengenai kerajaan Allah, bahwa Yesus tidak hanya berkhotbah untuk mengajar tentang kerajaan Tuhan, tetapi dia juga meminta bantuan orang lain dalam menyebarkan kabar bahwa kerajaan baru telah tiba di bumi. Kerajaan yang menerima semua pendatang. Jadi hari pertama kerajaan Allah ini kita belajar bagaimana Tuhan memulakan pelayanannya. Dan hari kedua tujuan mengapa Tuhan diutuskan di bumi. Dan hari ketiga Tuhan pun dia berkhotbah, tapi dia minta bantuan daripada
murid-muridnya. Ya seperti yang saya katakan dalam ayat kunci kita pada yang tadi. Oke, silakan teruskan dengan topik pertama kita, yaitu kuasa kerajaan. Jadi di sini ada satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Matius 9 ayat 35. Jadi ini ayat Alkitab ini dia mengenai tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi saya baca ayat Alkitab. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi apa yang kita pelajari bahwa Yesus berpindah dari satu tempat ke satu tempat untuk berkhotbah dan dia mengajar mengenai kerajaan Tuhan. Tetapi dia bukan hanya melakukan khotbah, dia juga melakukan penyembuhan dalam setiap penyakit dan penyakit yang dilihatnya sepanjang perjalanan dia berkelilingan di setiap kota untuk menyebarkan Injil. Dan di sini juga ada ayat dalam Yesaya 53 ayat 2 yang mengatakan, sebagai taruk ia tumbuh dari hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi di sini ada kata, seseorang boleh segera mengetahui dari sifat mulianya bahwa ada sesuatu yang benar-benar istimewa tentang dia. Terdapat kedamaian tentang dia, mudah didekati dan bersalaman, suka berkongsi dan penyayang. Dia menonjol untuk semua sebab yang betul. Dan apabila dia membuka mulut, semua orang mau mendengar. Jadi di sini tetapi ada sesuatu yang lain tentang Yesus yang menandakan itu dia supernormal. Yesus melakukan lebih daripada sekadar bercakap. Dia sebenarnya menyembuhkan badan yang rosak dan hati yang patah, memulihkan anggota badan yang lumpuh dan mengampuni dosa. Dia memulihkan penglihatan dan memurnikan tujuan. Dan kalau kita lihat dua sifat dalam pelayanan Yesus, Yesus berpikiran surgawi dan kebaikan duniawi, ada dua. Jadi berbanding dengan beberapa orang Kristen atau kita yang begitu berpikiran surgawi tetapi tidak kepada kebaikan duniawi. Jadi maksudnya di sini mereka bercakap tentang surga tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa-apa untuk membantu menjadikan kehidupan orang lebih baik turun di bumi ini. Jadi Yesus melakukan kedua-duanya dan kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk melakukan perkara yang sama. Jadi di sini Yesus juga berkhotbah, tetapi dia menyembuhkan lebih daripada dia berkhotbah. Dia mengambil masa depan orang ramai karena dia mengambil berat terhadap mereka, baik rohani maupun jasmani mereka. Jadi dalam aspek pelayanan ini adalah sangat berbeza dengan pelayanan orang Farisi dan Saduki. Dan mana message mereka tidak mempunyai kuasa dan kasih sayang. Tidak lama kemudian Yesus memberitakan tentang kerajaan Tuhan dikaitkan dengan ungkapan kuasa yang ajaib. Jadi dengan setiap sentuhan penyembuhan, orang ramai mula melihat kerajaan Allah sebagai lebih daripada kadar angan-angan. Jadi kerajaan yang dibicarakan oleh Yesus adalah nyata dan ia mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan. Jadi topik yang kedua mengenai menyalur kuasa. Jadi sekarang adakah kita bersedia memberikan kepada orang lain? Kita manusia tidak terlalu pandai untuk memberikan benda. Ini yang saya maksudkan. Jadi di sini ada satu ilustrasi cerita. Saya baca yang cerita sini. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjemput beberapa kawan untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Jadi kawan ini dia terkenal sebagai tukang masak yang sangat hebat. Dan jika Anda mendapat jemputan
Anda tahu bahwa Anda akan datang untuk makan makanan. Jadi kawan dia sudah jemput, mustahil lah kawan-kawan dia tidak akan datang kan untuk majlis makan-makan tuh. Jadi untuk di sini dia bilang semasa salah satu hidangannya, seorang tetamu dia punya kawan nih melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapapun sebelum ini, yaitu dia minta tuh resepi kawan dia. Jadi ekspresi tuh kawan dia, tukang masak nih, dan keadaan waktu itu pun kelihatan tegang dan ruangan itu dalam keadaan yang sunyi. Jadi jawaban tukang masak tuh, dia punya kawan adalah tidak, sebab dia minta tuh resepi mah. Dia minta resepi tuh makanan. Jadi dia bilang dia jawaban tidak, gitu mau bagi tahu. Jadi begitu ringkas dia punya jawaban tidak, dan dia tidak menjelaskan mengapa dia tidak mau berkongsi resepinya. Tidak apa-apa melainkan kesunyian yang janggal. Lalu tetamu itu sangat tersinggung mendengar jawaban tukang masak itu, dan dia mau meninggalkan ruangan itu, tetapi dia kekal bersama sehingga selesai sesi makan. Jadi dalam ayat cerita itu tadi, bukankah kebanyakan kita macam begitu? Apabila kita memiliki sesuatu ataupun kuasa ataupun kebolehan yang kita boleh buat sesuatu yang membawa pengiktirafan diri kita biasanya tidak mau berkongsi perkara itu dengan orang lain. Kadang-kadang kita mau yang sendiri-sendiri saja, kita tidak mau kongsi sama orang. Kita punya kelebihan ataupun kita punya tips lah, kita tidak mau bagi tahu sama orang lain. Jadi karena jauh di lubuk hati, kita takut jika orang lain belajar untuk melakukan perkara istimewa yang kita mahir. Ya, jadi dia bilang di sini dia bilang tuh, kita takut jika orang lain belajar untuk melakukan perkara istimewa yang kita mahir. Maksudnya kalau kita contohlah kalau sebegitu resepi sama si Genevieve, tiba-tiba dia pun lagi hebat daripada saya. Nah, itu yang paling dia tuh orang takut. Dia tidak mau kongsi dia punya apa yang dia ada, sebab dia tidak mau orang tuh lagi hebat daripada dia. Oke? Jadi selalunya orang ramai berpusu-pusu dengan mereka yang memberi, mereka yang berkongsi apa yang mereka ada. Ini adalah salah satu daripada kebenaran penting tentang kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi. Yesus memberi kuasanya kepada murid seperti yang dijelaskan oleh teks utama hari ini. Oke? Jadi di sini ada satu petikan dari Ellen G. White yang mengatakan message murid-murid adalah sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan tentang Kristus sendiri. Kerajaan surga sudah dekat. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kontroversi dengan rakyat sama ada Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias, tetapi dalam dia nama mereka harus melakukan pekerjaan belas kasihan yang sama seperti yang dia lakukan. Dia menyuruh mereka sembuhkan orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Oke, jadi inilah Yesus, di mana mereka sudah melihat dia melakukan pelbagai mujizat dan mempersembahkan mereka peluang untuk menyentuh kehidupan seperti yang dia lakukan. Jadi untuk memperbaiki hati seperti yang dia miliki, semua melalui kuasa dan peralatan Roh Kudus. Oke, jadi apa perasaan kita jika kita mempunyai kuasa sedemikian? Dia punya persoalan di sinilah. Oke, jadi Yesus memberikan kepada murid-muridnya berita dan kuasa kerajaan untuk menunjukkan realiti kerajaan itu. Mereka akan mengkhotbahkan betapa mendesaknya kerajaan itu, tetapi ini harus terjadi disertai dengan perbuatan yang menunjuk cinta Tuhan kepada manusia di mana mereka berada. Inilah keindahan kerajaan Tuhan yang menjadi lebih nyata apabila kita bercakap dan betul-betul melakukannya dengan perbuatan kita. Oke? Dan topik yang seterusnya mengenai panggilan. Oke, jadi saya baca sini. Dia punya persoalan di sini. Pernahkah kita berharap bahwa kita mempunyai kuasa untuk melakukan perkara yang Yesus lakukan?
Dia bilang pertama lah. Yang kedua, pernahkah kita mendambakan kuasa yang menggambarkan kehidupan dan pelayanan Yesus? Jadi jika ya, maka kita seperti kebanyakan orang Kristen. Kita semua rindu untuk menjadi seperti Kristus. Bukankah itu sebabnya kita menjadi pengikut Kristus? Jadi sini juga kata Yesus mengatakan bahwa kita juga pada suatu hari nanti akan melakukan pekerjaannya dalam skala yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 12 yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dalam ayat ini Yesus tahu bahwa dia kembali ke syurga. Roh Kudus akan segera dicurahkan dengan kadar yang secukupnya kepada semua orang yang beriman dan mengikuti Yesus. Kita para rasul menunjukkan Yesus betul apabila dia membuat kenyataan itu. Jadi di sini jika kita mau kuasa Yesus, salah satu perkara pertama kita mesti lakukan adalah menjemput dia untuk datang ke dalam hati kita, untuk tinggal bersama kita. Jadi kita mesti memberikan dia hak pemerintahan yang bebas dalam hidup kita dengan mengakui dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Jadi itulah kita punya pelajaran mengenai 3 poin yang saya bilang tadi. Yang pertama, kuasa kerajaan. Yang kedua, menyalurkan kuasa dan panggilan. Jadi apa yang saya paham dari pelajaran hari ini, sebenarnya kita nih sama seperti 12 murid anak Yesus. Oke? 12 murid anak Yesus itu pun tidak sempurna seperti kita. Jadi di sini kalau kita tahu 12 anak murid Yesus itu ya termasuk si Petrus, Yakobus dan Yohanes, Thomas dan Yudas. Jadi kalau kita tengok perwatakan si Petrus nih, dia bercakap terlalu banyak. Kalau si Yakobus sama si Yohanes dia mempunyai masalah kemarahan. Si Thomas orang yang sangat ragu-ragu, dan si Yudas seorang yang penyeleweng. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dari pelajaran ini, sebenarnya Tuhan sentiasa memberikan kita peluang, ataupun Tuhan tidak pernah pilih pun siapa kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Sesiapapun boleh juga. Jadi kuasa itu sentiasa diberikan kepada kita, namun kita mesti meminta kepadanya. Dan seperti dalam ayat yang saya bilang tadi itu, yang pertama kita mesti lakukan adalah untuk menjemput dia datang ke dalam hati kita dan tinggal bersama kita, dan memberikan pemerintahan yang bebas dalam hidup kita, dan mengakui dan bertobat dari dosa-dosa kita, supaya kita dapat meneruskan firman Tuhan di seluruh dunia. Jadi itulah untuk kesimpulan mengenai pelajaran saya pada malam ini mengenai lonjakan kuasa. Tuhan memberkati. Terima kasih Onet atas pelajaran yang disampaikan sebentar tadi. Pada saat ini mari kita berdiri dan menyanyikan lagu tema BOY.
Bangkit semua belia, kita gereja, tujukan dekatnya bersama. Bermain kuatkan, gelap terangkan, beri segala daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang padan muda mengetahui firman-Nya, gunakan semua karunia dan anugerah untuk pada Yesus Sang Kasih. Langkah sebelia yang dekat berdunia, yang padan muda mengenali firman-Nya, lakukan semua karunia dan talenta untuk pada Yesus Sang Kasih. Untuk pada Yesus Sang Kasih. Mari kita semua tunduk kepala. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, terpuji nama Bapa. Ya Bapa, terima kasih kerana Kau telah menyertai kami sepanjang program pada malam ini. Kami sudah mempelajari mengenai pelbagai firman-Mu dari hari pertama hingga pada hari ini ya Bapa. Kiranya pelajaran yang telah kami dengar tadi itu ya Bapa dapat kami gunakan, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami Bapa sebagai seorang belia maupun sebagai anggota di gereja ini ya Bapa. Ya Bapa, sempena program Voice of Youth pada malam ini Bapa, saya berdoa khusus untuk setiap anggota gereja dan juga setiap belia di gereja ini Bapa. Kiranya Engkau terus menjamah setiap hati kami, walaupun kami berada di luar di kawasannya Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai mereka yang di luar sana, agar mereka dapat berkumpul bersama-sama kami pada malam ini, dan biarlah mereka juga mempunyai satu kerinduan bersama-sama di dalam program seperti ini ya Bapak. Ya Bapak, selepas ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau terus menyertai kami, berkati kami pada malam ini agar kami dapat berehat dengan cukup, dan semuanya ini semua serahkan dalam Yesus Juru Selamat kami semua. Amin.